Yo yo yo, kembali lagi di The House Channel. Kali ini di video gua kali ini kita akan membahas sebuah alutsista film yang berjudul The Beekeeper. The Beekeeper sendiri adalah organisasi rahasia di atas CIA dan FBI, artinya mereka lebih rahasia dari itu. Dan kemudian film ini menceritakan seorang mantan agent Beekeeper yang kembali beraksi. Tak usah berlama-lama, let's check this out. Film ini diawali dengan penampakan seorang peternak lebah dan kemudian bertemu tetangganya. Dan ternyata sang tetangga merupakan pemilik tanah yang dia sewa. Kemudian sang tetangga tersebut mengajaknya untuk makan malam. Scenes berpindah ke tetangga tersebut yang komputernya terkena serangan dan kemudian menelpon call center dari antivirus palsu itu. Dan ternyata terjadi tindak penipuan penyedotan rekening hingga semua kosong. Kejadian ini membuat sang tetangga panik. Scenes berpindah ke Clay yang memenuhi undangan makan malam. Namun, rumah tetangganya tersebut gelap, kosong, dan mencekam. Tiba-tiba, seorang menodongkan pistol padanya dan menangkapnya. Kemudian diketahui bahwa sang tetangga bunuh diri. Kemudian polisi pun mengepung rumah itu dan berasumsi Clay adalah pelakunya. Sedangkan Clay menjelaskan bahwa dia hanya memenuhi undangan. Scenes pun berpindah ke putri tetangganya yang bernama Verona dan menyadari semua rekening ibunya sudah kosong. Setelah tidak terbukti bersalah, Verona menemui Clay dan minta maaf dan menjelaskan ia mengakhiri hidupnya setelah semua rekeningnya kosong. Dan menurut Verona, yang seorang FBI pun tidak bisa melakukan kelompok tersebut. Scenes berpindah ke Clay yang mengambil telepon rahasia yang ternyata seorang agen rahasia yang lebih dari FBI. Kemudian dia meminta alamat sang hacker. Walau sedikit merepotkan, tapi agensi mata-mata hebat ini berhasil menemukannya. Dan Clay pun langsung kasih paham dengan serangan langsung. Need your attention, please. Repeat after me. I will never steal from the weak. Place to the ground. Will you stop? Garnett? The next call from your little will make us spot these wires. Anything alive in here won't. Dan bahkan Clay pun membakar tempat itu. Scenes berpindah ke bos hacker yang menerima panggilan dari anak buahnya bahwa tempatnya diledakkan hingga rata dan semua bukti pun juga ikut lenyap. Dan dia, sang bos hacker, meminta untuk melakukan pelacakan pada beberapa orang terakhir yang dihubungi untuk menemukan pelakunya. Tak butuh waktu lama, tim pukul hacker langsung menemukan Clay dengan ciri-ciri truk pickup dan kekar dan segera melakukan serangan. Let's go! We can talk about this. FBI yang menyelidiki kantor hacker pun juga menerima panggilan bahwa gudang milik Clay juga terbakar. Dan diketahui semua korban di sana adalah anggota dari hacker. Meski sudah diberi ampunan, anak buah tersebut tetap melakukan laporan ke bosnya. Namun tiba-tiba ditangkap oleh Clay dan endingnya dikasih paham juga. Dan tak lupa, Clay pun juga mengancam sang bos hacker. I bet you don't have a step.
Setelah dilacak-lacak, ternyata yang diganggu oleh bos hacker adalah seorang beekeeper yang sangat berbahaya. Scene pun berpindah ke Verona yang seorang FBI dan sedang menyelidiki tentang kantor hacker. Dan diketahui bahwa Clay sangat rahasia, bahkan mungkin tidak pernah ada. Di sisi lain, penasihat bos hacker itu ternyata mantan direktur CIA. Dan dia minta bantuan dari CIA untuk menaklukkan beekeeper. Tak disangka CIA meminta langsung pada beekeeper yang masih aktif untuk membunuh sang mantan anggota yaitu Clay. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. I'm assuming you're my... Ternyata kekalahan anggota aktif tersebut dilaporkan dan beekeeper pun tidak berani mengambil tindakan lanjutan dan memilih netral dan tidak ikut campur. FBI pun datang ke tempat penyerangan dan pelakunya pun juga tidak terdata sama seperti Clay. Namun Verona menemukan buku tentang panduan seorang beekeeper untuk beekeeper. Di sisi lain, perusahaan hacker membuat tim khususnya sendiri untuk melawan atau mencegah serangan dari Clay. Sedangkan Clay datang ke tempat rahasia untuk mengisi ulang amunisi persenjataannya dan mencari informasi untuk bersiap juga dalam pertempuran. Di sisi lain, FBI yang mengetahui pola serangan Clay berusaha mencegat Clay dengan menghadang gedung target selanjutnya dengan tim SWAT dari FBI. Tim hacker pun yang sudah diperingati tetap memaksa untuk beroperasi dan melakukan penipuan. Tak disangka, MC kita ini malah recall di base lawan dan melakukan serangan. Currently I go by Adams, mate. This guy. FBI terutama Verona juga ikut masuk. You done? Clay pun juga memaksa manajer tempat itu untuk mengetahui siapa atasannya. Tell me who and where. Setelah diketahui, sepertinya orang tersebut berhubungan dengan pemimpin negara. That man is the... Dan Clay pun hilang dari tempat itu. Melalui sudut pandang FBI, terungkaplah bahwa dia putra dari presiden. Di sisi lain, karena semua usaha bos hacker gagal, akhirnya dia pun meminta bantuan ibunya untuk berlindung di tempat liburan dan dikelilingi oleh Secret Service atau pas pamresnya Amerika. Namun, bukan MC kita jika tidak punya cara. Ia pun menyusup di bawah kendaraan dan melumpuhkan penjaga dan berhasil masuk ke rumah liburan tersebut. Scene pun berpindah ke ibu dan anak ini yang sebenarnya mereka semua sama-sama panik. Di sisi lain, kemudian Clay pun ketahuan sudah ada di dalam dan semua tim bersiap untuk menyerangnya. Think of to be. Faktanya bukan MC kita kalau gagal.
Alasan kenapa Clay ragu untuk menembak adalah Beekeeper didoktrin untuk menjaga sarang, termasuk membunuh ratu ataupun keturunan ratu yang dianggap gagal. Setelah apa yang dilakukan oleh sang keturunan, maka Clay pun memutuskan untuk membunuh sang keturunan. Dan Clay pun akhirnya melarikan diri. Yeay, tamat. Terima kasih teman-teman. Semoga jangan lupa klik subscribe.